Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Maharani dengan NIM C1F021077 akan menjelaskan tentang sistem keuangan syariah. Yang pertama yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam itu menganjurkan untuk bekerja atau berniaga Kemudian untuk menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Kemudian konsep pemilikan harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal dan baik, serta dipergunakan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perolehan dan penggunaan harta. Pertama, perolehan harta. Al-Quran itu tidak menetapkan jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan kekayaan, bukan berarti memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hal-hal lainnya yang dapat mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak wajar. Kemudian penggunaan harta. Harta itu juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tidak menggunakan secara boros dan berlebihan. Selanjutnya yaitu akad atau kontrak atau transaksi. Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak, seorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam, atas dasar sama-sama suka, ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Kemudian jenis akad itu ada dua. Yang pertama yaitu akad tabaruh, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Itu contoh seperti wakaf, hibah, dan sedekah. Kemudian yang kedua itu ada akad tijarah atau muawadah, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi untuk laba, seperti contohnya pada akad-akad investasi, jual beli, dan sewa menyewa. Kemudian rukun akad. Yang pertama yaitu pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad, penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua itu objek akad, merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukan sesuatu transaksi. Kemudian ijab, kabul, yang merupakan kesepakatan daripada pelaku dan menunjukkan mereka saling suka. Selanjutnya yaitu transaksi yang dilarang. Itu yang pertama ada semua transaksi aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah. Kemudian riba, terus yang ketiga ada penipuan, yang keempat ada perjudian, yang kelima ada horor, yang keenam ikhtikar, kemudian yang ketujuh monopoli, yang kedelapan bai'an najisi, kemudian yang ke-9 itu suap, yang ke-10 itu ta'aluk, yang ke-11 itu bai al-innah, dan yang ke-12 itu talaki al-rukban. Selanjutnya itu prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip sistem keuangan syariah itu pelarangan riba, kemudian pemberian resiko, yang ketiga itu tidak menganggap uang sebagai modal potensial, yang keempat itu larangan melakukan kegiatan spekulatif, dan yang kelima itu kesucian kontrak, dan yang keenam itu aktivitas usaha harus sesuai syariah. Instrumen keuangan syariah itu ada beberapa macam. Itu yang pertama ada mudharabah, kemudian ada musyarakah, kemudian yang ketiga itu ada murabahah, yang keempat ada salam, yang keenam itu ada istihna, yang ketujuh itu ada wadi'ah, yang ketujuh itu ada syarf, kemudian yang kedelapan ada ijarah, dan yang kesembilan itu adalah qardul hasanah. Kesimpulannya,
Transaksi menurut Islam adalah segala transaksi yang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai hukum Islam yang berlaku seperti yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam sistem transaksi syariah yang paling penting adalah adanya akad yang sesuai dengan syariah Islam. Dengan adanya akad tersebut, maka transaksi yang dilakukan tidak dibenarkan mengandung hal-hal yang dilarang oleh Islam. Nah, adapun asas dalam transaksi menurut syariah adalah dalam melakukan transaksi haruslah didasarkan pada rasa saling mengenal atau ta'aruf, kemudian saling memahami, kemudian saling menolong dan saling menjamin dan saling bersinergi. Kemudian prinsip keuangan syariah sendiri secara ringkas harus mengacu pada prinsip rela sama rela, kemudian tidak ada pihak yang dizolimi dan menzolimi, kemudian hasil usaha muncul bersama biaya, serta untung muncul bersama risiko. Dengan adanya prinsip ini, maka berkembanglah berbagai instrumen keuangan syariah secara garis besar kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang memiliki ruang lingkup yang membahas tentang tujuan laporan keuangan, kemudian karakteristik yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, dan yang ketiga itu pengakuan serta unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, sehingga dengan adanya kerangka ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyajian laporan keuangan perbankan syariah. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.